Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mang Cek Bicek, pemirsa Pal TV, Manobai Berado. Kembali menyapa dari studio Pal TV. Memang punya kita, tentunya di program Halo Palembang yang setiap paginya menyapa Mang Cek Bicek dengan narasumber-narasumber yang inspiratif, yang pastinya akan memberikan informasi juga ini untuk kita galo-galo, wong Palembang dan juga Sumatera Selatan anget ini untuk semakin update dan semakin semangat pastinya dan semakin terinspirasi dalam menjalani kehidupan kita yang luar biasa ini ya. Banyak bebannya ya, Cak. Pagi hari ini sama aku Cek Aga ya. Iya, dan tentunya aku Cek Susan hari Selasa. Masih dengan aktivitas yang padat ya pemirsa, mudah-mudahan aktivitasnya lancar ya, selancar kehidupan yang selalu berpikiran positif. Wah. Ya, betul. Nah, tepat hari ini ngomongin kelancaran, kelancaran juga hari ini adalah Hari Anak Nasional. Jadi Hari Anak Nasional ini kita apa sih memperingati Hari Anak Nasional ini yang pastinya kita menyiapkan generasi-generasi muda ini agar berguna bagi keluarga, wong lain maupun nusa dan bangsa. Nah, ini kadang-kadang yang lagi sibuk-sibuk ini yola nganter-nganter anak sekolah, ya bingung milih anak sekolah ini pengen di mana sesuai dengan apa yang ada di passionnya masing-masing. Jangan kita menurut ke wong tua pengennya apa sehingga bentrok dengan keinginan si anak. Betul. Mungkin ada juga yang masuk ke anaknya langsung dengan sekolah yang ada jurusannya. Betul. Sesuai dengan tema kita hari ini Mang Cek Bicek, yaitu peran SMK berprestasi dalam membangun masa depan anak bangsa. Jadi dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional yang di-spill Cek Susan tadi, penting untuk kita mengakui dan mengapresiasi juga ini peran signifikan yang dimainkan oleh sekolah menengah kejuruan. Jadi SMK berprestasi dalam membangun masa depan anak bangsa ini. Jadi SMK ini yola bukan cuma jadi tempat belajar baik, tapi juga jadi wadah untuk siswa mengembangkan skill, keterampilan dan juga pengetahuan yang langsung relevan dengan dunia gawe. Nah, kita tahu memang anak-anak yang telah lulus SMK ini siap itu kerja, rata-rata siap begawe. Benar. Ya kan? Dan siap digawe ke. Maksudnya digawe ke dengan gawean yo kaget. Nah, sibuk udah pasti kaget dengan gaweannya. Sudah hadir di sini sudah ada Ibu Resda Rika Wintari SPD GR MPD, guru SMK Negeri 4 Palembang. Halo Bu, selamat pagi. Wah, ini salah satu orang yang berjasa untuk anak yang berprestasi di SMK 4. Ada juga ini siswa berprestasi SMK Negeri 4 Palembang, Nanda Luris. Halo, assalamualaikum Nanda. Lainnya nih, kalau budak-budak pinter tuh. Iya, dari matonya lah kenyuan. Lain, kalau Mang Cek Aga tahu lah deh menyingok matonya kan? Iya. Menjem tuh lah sepanjangan. Dah kenyingan Jadi Bu Guru, Bu manggilnya apa nih? Mbak Resda ya? Oke. Kalau Nanda biasanya manggilnya apa? Nanda. Oke, manggil Ibu? Ibu Resda. Oh, bukan manggil sis ya? Bukan. Sister ya. Sister. Nah, jadi kita bakal ngobrol nih bareng dengan Ibu Guru dan juga Nanda sebagai siswa berprestasi dalam rangka Hari Anak Nasional nih. Nah, jadi tema kita kan SMK berprestasi nih, Bu Resda. Cak Mano melihat peran SMK ini dewek dalam mempersiapkan siswa yang kita tahu pasti wong tua yang masuk ke anaknya ke SMK itu pasti mengharapkan bahwa sudah siap gawe nih ketika lulus. Iya, kalau kita berbicara tentang SMK, tentu saja yang di benak orang tuh kan pastinya, oh anak aku ingin langsung kerja, sudah punya skill yang banyak gitu kan. Untuk diharapkan ketika kita memasukkan anak ke SMK, itu tadi ada skill yang diberikan, kemudian dihasilkan untuk masa depan anaknya. Nah, tentu saja kayak di sekolah SMK 4 itu pun ada 8 jurusan. 8 jurusan yang bisa dipilih oleh anak-anak, khususnya anak-anak emang berminat. Ada jurusan komputer yang bilang tadi kan TKJ, ada jurusan permesinan, ada teknik kendaraan ringan,
bangunan, DPIB. Jadi kalau suka arsitek, jadi Iya. bisa di situ kan. Jadi teknik audio video juga itu banyak. Jadi kalau misalnya kalau ditanya peran SMK itu sangat besar. Bagaimana kita mempersiapkan siswa ini ketika mereka setelah tamat dari SMK, mereka udah perusahaan itu udah membidik, oh misalnya ini anak ini udah dari SMK ini kita udah percaya nih, udah yakin bahwa mereka punya kemampuan. Nah itulah yang nilai lebihnya di situ. Jadi ketika mereka memang sudah terlatih di sekolah, ke dunia kerja itu lebih dipercaya. Oke, Bu Rasda, boleh jelasin lebih detail Bu untuk SMK ini dewe, sistem sekolahnya. Kan salah satunya yalah ada bangunan segala macam. Kami kalau wong awam kan taunya anak jurusan bangun, enggak apalagi cewek itu kan, itu taunya semen, ada ya, makanya pikirannya kan kayak itu. Apalagi zaman dulu kita taunya STM tuh anak-anak lanang galau lah di situ kan ya. Iya, metal lah, apalah yang tawuran lah kan kasarnya cak itu kan Bu ya dulu. Tapi ternyata sepertinya kesini-sini SMK ini semakin kesini semakin sana ya. Oke, iya ya. Berarti itu boleh dijelaskan lebih detail Bu, cak mana sekolahnya? Jadi kalau sebenarnya rata-rata semua SMK itu punya kelebihan masing-masing, ya. Jadi tentu saja vokasi kementerian itu juga sudah memberikan banyak kurikulum, kemudian beberapa program yang memang dicanangkan untuk lebih meningkatkan kualitas dari SMK. Jadi misalkan bagaimana anak-anak ini dididik ketika mereka sudah keluar dari sekolah itu memang benar-benar siap kerja, baik dari hard skill dan soft skill. Nah kayak misalnya nih kenalnya STM lah ya zaman dulu ya. Kan ya. Obeng kemana-mana kan dulu ya. Jadi tawuran memang walaupun sampai saat ini kan masih ada isu-isu seperti itu. Tapi memang balik lagi kita harus meluruskan dulu mindset ya. Jadi tidak seperti itu. Bahwa SMK itu sudah sangat baik sekali untuk bisa dipercaya bahwa anak-anak ini punya prestasi yang lebih dan memang siap kerja kita. Bahkan katanya kalau di sekolah-sekolahnya itu misalnya bangun atau memang mereka ada tempat khususnya untuk prakteknya, terus ada komputer segala macam. Iya, mereka kan ada makanya kerjasama dengan dunia usaha dan industri. Kemudian ada program kayak kalau di SMK 4 itu sudah kerjasama dengan Daihatsu. Jadi kita ada dengan Panasonic juga. Jadi program-program ini kayak misalnya DPI itu kan bangunan itu desain bangunan. Artinya mereka menggambar, kemudian mendesain. Jadi bukan arsitek, bukan kan palu semen ada batu bata ya. Nggak malu mereka jadi Bu. Nggak malu. Nggak malu ya. Iyalah, kan justru di DPIB itu banyak sekali anak-anak yang cewek. Malah cewek ya. Berarti itu bisa lanjut untuk kuliah di sipil ya. Arsitek ataupun sipil. Teknik sipil. Oh bisa ya. Jadi mereka lebih kaya. Siswa itu ketika mereka memang anak-anak masuk SMK minatnya memang misalnya nih minatnya itu di desain bangunan atau arsitek lah ya. Orang karenanya kan arsitek. Jadi ketika mereka mau melanjutkan, kalau di SMK itu kan ada wirausaha, bekerja atau melanjutkan. Itu. Nah, jadi kalau misalnya mau melanjutkan kuliah, mereka sudah bisa juga ya. Mereka tuh lebih kayo kayaknya. Betul. Jadi lebih banyak ilmunya ya. Nah, ketika dia masuk ke teknik sipil kan lebih mateng. Iya benar. Lebih siap juga pasti. Lebih siap. Luar biasa. Nah coba kita ke Nanda ya. Nanda Luris. Nanda dari tadi belum kedengeran suaranya nih ya. Iya. Nah Nanda ini menarik nih karena mungkin bagi sebagian orang masih mostly cowok yang masuk ke SMK. Nah, Nanda mungkin bisa kasih tahu alasannya. Apa sih yang memotivasi Nanda memilih dan jurusan pendidikan apa di SMK sekarang? Iya, kalau Nanda sekarang ini dari SMP memang sudah minat untuk masuk di SMK. Karena SMK itu kan sudah siap bekerja. Nanda juga masuk di jurusan rekayasa perangkat lunak. Jurusan rekayasa perangkat lunak itu juga baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin didirikan. Jadi Nanda dan teman-teman kelas Nanda itu baru angkatan pertama di jurusan rekayasa perangkat lunak itu. Lagi pula kan jurusan rekayasa perangkat lunak nanti program kerjanya nanti itu lebih luas kan, lebih terjangkau soalnya kan lebih
mengutamakan teknologi. Apalagi Buat aplikasi Cak itu iya, ya? membuat aplikasi, membuat website kan. Prakteknya juga coding kayak gitu. Oh, berarti emang udah tertarik ya dari Iya, kecil sudah ya tertarik. di dunia percodingan, dunia aplikasi dan Iya. juga software ya kan. Oke. Nah, lalu kenapa milih SMK 4? Nggak pilih SMK lain? Karena SMK 4 itu kan sudah pusat keunggulan. Sudah pusat keunggulan, lagi pula ada jurusan rekayasa perangkat lunaknya di situ. Jadi Oh, nggak semua SMK ada ya? Iya, nggak semua SMK itu ada. Jadi Nanda tertarik di SMK 4 itu. Oke, sekarang kelas berapa Nanda? Kelas 11. Kelas 2 ya berarti Kelas ya. 2. Nah, itu jurusan itu dipilih waktu baru masuk sekolah atau pada saat kelas 2? Waktu saat masuk sekolah. Oh, Langsung berarti milih kalau untuk ya? SMK sudah langsung milih Iya, ya. sudah untuk langsung milih. ini. Nah, ini Nanda ini adalah siswa berprestasi. Nah, boleh tahu dong apa sih prestasi yang sudah diraih? Nggak hitung lagi Caknya. Iya. Kalau prestasi yang sudah Nanda raih itu, Nanda pernah juara peringkat 1 di kelas waktu semester 1 kelas 10, kelas 1 SMK tahun kemarin. Nanda juga pernah juara 1 membuat cerpen. Membuat cerpen, juara 1 membuat teks anekdot. Teks anekdot. Selain itu, Nanda juga ikut organisasi Paskibra di SMK. Nah, di organisasi Paskibra itu Nanda banyak mendapatkan prestasi, yaitu Nanda sebagai danton. Nanda sebagai danton, Nanda mendapatkan piala bergilir. Danton ya, oh. Iya, piala bergilir danton terbaik putri di SMA Negeri 8 Palembang tahun 2023. Ini sudah tuh danton terbaik putri di SMA Negeri 8 Palembang. Jadi dapat 2 danton terbaiknya. Wow, mantap. Kalau cewek ada berapa di kelas yang jurusan Nanda? Belasan sih. Oh, belasan. Jadi rata itu kalau Oh. rekayasa perangkat lunak. Kalau untuk cowok sama cewek ya, Iya. kayak gitu. Nah, kalau Nanda sendiri dari orang tua memang mensupport nggak kalau masuk ke SMK ini sendiri? Support. Oh gitu ya. Iya. Wah, ini jadi memang salah satu pilihan lah ya buat anak-anak sekarang ini misalnya bingung. Nah, kalau misalnya untuk jurusan melukis atau apa itu juga ada nggak? Ada, tapi di SMK 4 belum ada Oh, yang belum ada. jurusan art gitu. Oh, jurusan art. Saya itu kan lebih ke art kan. Kalau selain itu ada jurusan apa lagi, Bu Reza? Kalau kita tuh pertama ada teknik kendaraan ringan, kemudian teknik sepeda motor, kemudian itu sudah kerjasama dengan industri semua. Kalau TKR itu tadi dengan Daihatsu, kemudian TSM itu dengan Yamaha, kemudian kalau ada juga yang namanya tadi TKJ kan, tadi komputer jaringan, ada RPL itu kerjasama dengan Axio. Kemudian teknik listrik TITL itu instalasi listrik itu sudah kerjasama dengan Panasonic. Kemudian teknik audio video itu kerjasama dengan Sharp. Oke. Jadi rata-rata di situ. Kemudian teknik pemesinan. Oh, jadi mereka ini kalau praktek, Bu, setiap biasanya kelas berapa? Jadi nanti mereka kayak Nanda ini kan kelas 11 nih. Jadi kalau nanti dia kelas 12 itu baru dia mereka akan magang. Full magang. Magang di Kelas 11 ya, semester 2. Aku tuh mau kenaikan berarti. kelas 12 semester awal Oh, kelas langsung. 12 semester awal. Karena kan perubahan kurikulum Merdeka, jadi kelas 12, kelas 11 mereka masih di kelas, jadi kelas 12 baru mereka akan terjun ke dunia kerja. Jadi ibaratnya magang dulu. Oke, nah itu adalah salah satu bedanya dengan sekolah SMA. lain SMA ya, yang apa kalau kita nyebutnya itu selain SMK, SMA ya itu ya, SMA. Nah itu bedanya. Kalau SMK ini sudah langsung ada prakteknya, Magang mereka. terus juga mereka merasakan dunia kerja itu suasananya seperti apa, gitu. Betul. Nah, Nanda selama setahun berarti sudah begawe ataupun belajar di SMK 4. Iya. Nah, apa yang sudah dipelajari terkait dengan rekayasa Perangkat lunak ya? Iya. Ya, yang sudah Nanda pelajari itu pasti utamanya itu praktek. Prakteknya itu ya coding, mendesain untuk membuat website itu. Kami juga dituntun untuk membuat aplikasi. Ya, membuat aplikasi. Soalnya kalau misalkan kami sudah dibentuk seperti itu nanti kita mudah saat bekerjanya.
Selama 1 tahun ini Nanda waktu kelas 10 sudah belajar coding, mendesain, membuat website untuk awal membuat aplikasi, alur-alurnya gitu. Udah bisa berarti buat website, udah bisa. Iya. Udah desain. Buat aplikasi udah bisa nih. Belum, masih awal. Masih awal-awal, masih banyak belajar ya. Baik. Kita bakal bahas lagi ini terkait siswa SMK berprestasi Nanda Luris dan juga ada Ibu Guru dari SMK Negeri 4. Masih soal Hari Anak Nasional bersama dengan Ibu Guru dan juga murid dari SMK Negeri 4 Palembang. Jangan kemana-mana Mang Cek Wicek, tetap di Halo Palembang. Ya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang. Kita masih dengan Hari Anak Nasional, masih dengan guru SMK 4 dan juga siswa berprestasi ada Nanda Luris dan Ibu Resda. Lanjut lagi kita. Nah, Nanda kan sudah sekolah sekarang kelas 11 ya. Iya. Nah, jurusan perangkat lunak, rekayasa perangkat lunak. Nah, selama sekolah di SMK 4 ada kesulitan kah atau ada tantangan yang mungkin ngerasa ini jurusan baru, pengalaman baru di Nanda, apa sih yang kesulitan Nanda hadapi selama sekolah? Pasti ada sih. Boleh diceritakan. Kalau kesulitan itu paling di bagian praktek ngoding. Kalau ngoding itu kalau lagi error itu susah itu untuk cari Nyarinya jalan mana, ya? keluarnya itu. Jadi harus tetap dicari terus sampai bisa ada jalan keluar dan bisa lanjut lagi untuk ngodingnya. Lama dah itu biasanya? Lama sih. Nah, kalau peran gurunya Dewe ngajarin PRL ini Dewe kira-kira masuk dak sih ngajarnya, cepet dak sih ditangkap sama Nanda Dewe? Oh, kalau guru yang ngajarnya itu selalu ngebimbing Nanda. Kalau misalkan ada yang kesulitan pasti dikasih tahu kayak ini, nanti dikasih tahu kan. Nanda juga pasti ngejalani. Nanda ngejalani sudah ada jalan keluarnya nih. Sudah ada jalan keluarnya nanti dikumpulkan kan pasti dinilai. Nah, itu juga kalau penjelasan dari guru itu nangkep tapi waktu dipraktekinnya tuh susah. Karena mungkin bahasa komputer tadi ya, coding ya jadi ya. Betul. Nah, Nanda ini kan kayaknya tadi di spill banyak juga prestasi di luar akademik ya. Iya. Di Paskib yang paling banyak ya. Itu sejak kapan tuh memang hobi ke Paskibraka, ke baris berbaris? Nanda ikut Paskibra itu waktu baru-baru masuk SMK. Baru-baru masuk SMK, jadi sudah ikut Paskib. Apalagi lomba pertama kali kan di SMA Negeri 8 itu kan. Pertama kali lomba udah dapat ini 2 piala Danton Putri tadi. Terbaik. Ya di SMA 19 juga dapat Danton lagi. Di SMA IT Al Furqan juga dapat Danton lagi di situ. Terbaik. Wow. Paskibraka ini sudah berapa lama ada di sekolah nih Bu? Sudah lumayan lama sih sebenarnya lama. Cuma memang Jadi ekskul berarti ya? Ekskul. Jadi salah satu ekskul favorit dan terbaik itu salah satunya itu tadi Paskibraka. Karena memang banyak sekali prestasi yang didapat di Paskibraka SMK 4. Oke, nah berarti ini cukup banyak juga kegiatan dari Nanda ini Dewe ya, selain untuk sekolahnya, ya kan belum lagi praktek dan lain-lain, terus latihan Paskib juga. Itu maksudnya tidak mengganggu akademiknya kah untuk kesibukan di Paskibnya dan juga hobi-hobinya lain? Tidak, kalau misalkan untuk Paskibra itu biasanya pulang sekolah itu latihan. Latihan, di hari libur latihan. Kebetulan juga Nanda jadi menjabat jadi ketua umum di Paskibra. Ya, jadi Nanda bisa ngaturnya juga kan. Nah, Cak, ini kan hari ini kan sekolah ya? Iya. Nggak apa-apa ada guru kan? Nah, Bu, kalau ngomongin anak-anak berprestasi, pasti kan bukan Nanda baik kan banyak Bu ya. Nah, itu Cak mana Bu? Menciptakan anak-anak berprestasi, peran dari SMK itu sendiri? Nah, itu tadi memberikan wadah sebenarnya. Jadi kan memberikan wadah, jadi merubah
itu tadi kalau ditanya tantangan apa ya, sebenarnya itu tadi mindset, kemudian dari masyarakat terhadap SMK yang kadang SMK ini terkenal dengan tawuran, padahal kan tidak seperti itu. Jadi bagaimana kita meluruskan asumsi-asumsi masyarakat tentang SMK. Itu tadi memberikan seperti Nanda itu kan belajar, kemudian sudah sekolah mereka langsung berorganisasi, kemudian hari libur pun mereka terus melakukan organisasi juga, melaksanakan latihan. Nah, itu salah satu bentuk support dari sekolah untuk menciptakan siswa-siswa yang ada bakat, ada minat, kita tampung dan kita upgrade mereka untuk supaya bisa berprestasi. Baik, dan dengan banyak-banyak prestasi itu juga pastinya akan membuat warna SMK ini akan semakin bagus dilihat orang. Betul ya. Nah, dari berbagai jurusan ini Bu, yang paling menjadi mungkin unggulan dari SMK 4 yang mana? Unggulan semua. Iya, karena sekolah unggulan Karena yang kita jadi favorit nih, yang jadi favorit siswa mungkin. Yang paling banyak. Jadi gini, ada beberapa macam tipe. Jadi kalau mau dibilang favorit, semuanya favorit karena memang itu tadi minat siswa kita itu masing-masing kan. Masyarakat tuh anak ketika masuk ke SMK 4 itu berbagai macam minat yang dari 8 jurusan tadi. Nah, kalau yang dibilang paling banyak, ini salah satunya di jurusan komputer. Komputer yang di Nanda ya. Kemudian ada juga teknik listrik, ya. Instalasi listrik itu karena kita pusat keunggulannya itu dari TITL. Nah, itu salah satu minatnya besar juga. Ada juga kemudian ada yang jurusan teknik TKR, kendaraan ringan itu. Karena kita sudah kerjasama dengan Daihatsu, ada program yang namanya Dojo Safety. Jadi selain hard skill, di SMK 4 juga membuat ibaratnya itu melatih soft skill mereka. Jadi kalau TKR itu ada yang namanya kurikulum Daihatsu kita masukkan. Jadi ibaratnya kalau SMK itu kan memang harus bagaimana kita kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Salah satunya dengan kita menggandeng pihak-pihak perusahaan-perusahaan yang bisa ibaratnya berkontribusi kepada sekolah, kemudian nanti menghasilkan siswa-siswa yang hard skillnya soft skillnya juga oke. Nah kalau setahun terakhir ini Bu, apa prestasi akademik yang sudah diraih SMK 4? SMK 4 tahu baru-baru ini? Yang terbaru ini prestasi yang akademik ya? Iya, akademiknya. Akademik kemarin waktu di kegiatan kita mendapatkan juara 1 di teknik permesinan, mewakili Palembang, mewakili Sumatera Selatan ke nasional. Juara 1 di nasional juara 1. Kaitannya dengan permesinan, teknik permesinan. Tapi kita mewakili Sumatera Selatan, SMK 4 ke provinsi. Nasional ke. Luar biasa. Nah, ini berarti memang menjadi salah satu tantangannya adalah tenaga pengajar ya, menghasilkan anak-anak yang berkualitas, berprestasi itu pasti tidak lepas dari peran para pendidik, guru. Ya. Nah, ini apakah memang banyak praktisi di situ atau memang diseleksi kualifikasinya seperti apa tuh, Bu? Yang jelas kan guru-gurunya harus sesuai jurusan itu mempunyai kualitas yang mumpuni. Kayak jurusan RPL, mereka yang jelas harus paham. Jadi bagaimana seorang guru memberikan pendidikannya, pengajarannya kepada siswa dengan kemampuan yang memang harus terupdate terus. Makanya setiap guru itu ada yang namanya, kita di SMK 4 selalu mengupdate diri setiap jurusan. Jadi supaya tidak mandek kan. Berarti rutin ya, ada pelatihan. Rutin, ada pelatihan terus. Dikirim terus. Ini kan banyak yang guru-guru ada yang di Medan. Ini ada yang jurusan TAP, ada yang ke Medan juga. Nah, Bu Resda, kalau setiap tahunnya sepengetahuan dari Bu Resda sendiri, ada berapa siswa yang keluaran dari SMK Negeri 4 ini
langsung ditarik sama perusahaan. Jadi dia tamat SMA, tamat SMK ini, langsung dibawa denger-dengernya kan kayak gitu. Dia kadang belum sempat kuliah lagi kayak gitu. Dibungkus langsung. Karena ya itulah pinter kan kayak gitu kan. Jadi satu lagi keunggulan dari SMK ini bagaimana mereka harus mempunyai jiwa wirausaha yang tinggi. Jadi bagaimana mereka menciptakan usaha sendiri. Satu, jadi tidak harus kita kaitannya dengan dunia usaha dan industri juga. Nah, kalau kita berbicara ada perusahaan rata-rata, kalau kaitannya karena kita sudah kayak kerjasama dengan Daihatsu, itu Yamaha, itu rata-rata mereka sudah percaya, oh ini tamatan SMK 4 mesin sudah dibidik gitu, sesuai dengan jurusan masing-masing. Pasti ada pokoknya setiap tahunnya. Ada. Aksio sudah menunggu kan jurusan TKJ kan, komputer jaringan RPL. Kemudian ada yang namanya Panasonic, ada yang namanya Sharp. Jadi kebetulan saya sudah sempat ngobrol kemarin dengan perusahaan Sharp. Jadi kita berbicara, banyak alumni yang memang sudah dan memang punya ibaratnya punya jabatan yang baik di situ. Jadi mereka mempercayai itu. Ini anak ini ada kerjaan nggak? Gitu misalnya, langsung aja ke tempat kami. Sharp. Nyambi dia kan, nyambi kuliah. Jadi ada juga mereka udah masuk aja di Poltek Sharp. Maksudnya kerjanya sudah diambil duluan untuk perusahaan Sharp. Itu lemaknya. Kalau Hagai dulu tamat SMA masih ini ya, apa namanya, main-main nongkrong ya. Luar biasa. Nanda, kalau Nanda sendiri cita-citanya mau jadi apa nih? Kalau Nanda sendiri pengennya jadi pengusaha. Wah, pas berarti kan ya, memang lebih ke wirausaha ya. Ngapa pengen wirausaha apa? Pempek? Bukan pengen wirausaha apa jadinya? Usaha mungkin barang-barang nanti. Oke, bisnis digital ya? Ya, bisnis digital. Oke. Itu kan Nanda ngambil jurusan rekayasa perangkat lunak itu kan, biar Nanda lebih lebih explore lagi tentang teknologi tentang pemasaran produknya nanti kan. Nanti juga Nanda pengen nama produknya juga nama Nanda sendiri kan. Boleh lah, anak kelas 2 mikirnya udah panjang nih. Betul, luar biasa. Kalau Cek Susah dulu kelas 2 masih berjoget-joget Nah, Nanda, kalau kita ngomongin usaha, Nanda kan ini kan rekayasa perangkat lunak nih. Nah, kira-kira apa yang bisa diaplikasiin dari SMK 4 dari pelajaran yang Nanda lakuin sekarang untuk dunia usaha nanti? Dunia usaha nanti. Ya mungkin Nanda nanti buat website sendiri untuk usaha Nanda sendiri, mungkin aplikasi Nanda sendiri untuk usaha Nanda sendiri, tempat Nanda jualan produk Nanda. Ya, dari juga pengamanan produk kan. Safety-nya. Iya, safety-nya yang sudah Nanda pelajari selama 1 tahun di kelas 1 SMK itu kan sudah belajar juga kan buat website, untuk buat aplikasinya, sudah membuat codingnya di situ. Itulah tujuan Nanda nanti kan, mau buka usaha, ada website sendiri, ada aplikasi sendiri atas nama Nanda sendiri. Gratis ya, kalau buat dewe ada ya. Bahkan menciptakan lapangan. Benar nih. Nah, Bu Resda, kalau soal kedisiplinan sekolah, itu seperti apa kira-kira? Pasti kan tidak. Orang yang disiplin itu kan orang yang sukses pasti dia mendisiplinkan diri dia sendiri, baik itu dari waktu. Nah, boleh Bu jelasin cara disiplinnya biar bisa jadi sekolah unggulan. Jadi yang jelas adalah tantangan itu adalah melatih disiplin itu sebenarnya tantangan. Masuk sekolah jam berapa Bu kalau sekarang? Harusnya 6.45 sudah, karena kan 6.45 di sekolah itu mereka harus sudah standby, jadi bisa kita isi dengan jam kos, jam ke 0 itu dengan yang namanya baca Al-Quran, kemudian ya kan kita bisa literasi. Di jam 6.45 kan literasi kita gunakan untuk literasi, maka membaca banyak karya ilmiah ataupun pelajaran, jadi bisa kita isi jam ke 0 tuh 6.45 tuh dari situ. Kemudian baru masuk jam 7 seperti biasa. Nah, tantangannya adalah kedisiplinan itu melatih konsistennya anak-anak. Iya. Karena anak-anak SMK itu kan tahulah dewe. SMK itu kan anak cowok banyak kan. Kita harus disiplinnya harus lebih ekstra melatih disiplinnya.
Kemudian itu tadi pembiasaan diri mereka. Banyak program-program yang dibuat di SMK 4 itu contoh kayak dojo safety itu kan melatih siswa di jalur jalan di jalur yang benar. Ada tanda panah kita kasih kan, jalur jalan, jalur masuk. Jadi mereka udah paham, udah terbiasa karena ketika kita ke dunia usaha prakteknya seperti itu. Mereka harus sesuai dengan arahan. Itu salah satu program yang ada di sekolah. Kalau pulangnya jam berapa mereka? Pulang jam 15.20. Oh, itu sudah termasuk pelajaran tambahan ya? Nggak full, itu materi pelajaran. Nah, kita kan penuh kan. Oh, berarti Sabtu Minggu Sabtu libur. Iya. Oh, berarti memang dihabiskan di Senin sampai Jumat ini anak-anak di sekolah, termasuklah tadi yang non akademik tadi ya. Jadi ekskulnya di hari Sabtu sama Minggu ada juga, atau di luar jam setelah jam selesai itu ada juga mereka masih melaksanakan. Oke, nah itu jadi pemirsa kalau ngomongin soal SMK ini, pemirsa sedikit banyak sampai di segmen kedua ini sudah banyak tahu bahwa mindset kita SMK ini adalah sekolah menengah kejuruan ya. Jadi bukan lagi mindset yang tawuran, yang pokoknya yang adanya negatif baik ya, jangan cak itu. Pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pemirsa yang nak ngopi, yang nak makan pempek laju-ladukin, kita bakal balik lagi sudah miangsi kok ini. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya, terima kasih Bang Cebice masih nonton Halo Palembang di segmen ketiga ini, masih bersama dengan Ibu Guru Bu Resda dari SMK Negeri 4 dan juga Nanda Luris. Ini siswa berprestasi dari SMK Negeri 4 Palembang, dan tentunya memang ini terkait dengan Hari Anak Nasional yang sama-sama kita harapkan tentunya anak-anak kita, para generasi penerus bangsa ini semakin cemerlang ya dari segi akademik maupun non akademik, berprestasi terus, mengharumkan nama sekolah, nama keluarga, ya kan, bahkan bawa nama daerah, nama negara, ya kan, di kancah-kancah internasional ya. Masih kita ngobrol lagi Bu Resda dan juga Nanda. Iya, dan tentunya Nanda ini Dewi adalah siswa berprestasi baik itu akademik maupun non akademik. Nah, kalau Nanda jingok nih dari kawan-kawan yang lain ya, kawan-kawan yang lain ini cak mana sih cara Nanda itu kan pasti banyak yang kerja sama tim ya. Nah, cak itu. Nah, cak mana lingkungan dewek mempengaruhi dari belajarnya Nanda dewek? Kalau menurut Nanda, kalau lingkungan belajar itu jangan sembarangan. Jangan sembarangan kan untuk bergaul kan. Yang penting anggap aja kayak kita berteman sama yang jualan parfum, nanti kita ikut wangi kan. Begitupun sebaliknya kan. Nah, jadi jangan sembarangan untuk bergaul. Udah itu juga kalau Nanda di lingkungan sekolah itu bergaul sama yang teman-teman mungkin yang pintar kan, yang mungkin bisa diajak berkomunikasi juga, bertukar pikiran kan, apalagi kan praktek ngoding juga kan ada timnya juga kan, di situ juga bisa mengasah skill kita, mengasah skill, dan itu juga untuk lebih peluang keluar peluang buat codingnya itu lebih cepat kayak gitu. Oke, jadi istilahnya kalau wong zaman sekarang ngomongin harus se-circle ya. Circle-nya harus yang bagus ya, karena lingkungan itu sangat mempengaruhi kita. Kalau ketemu Cak Nanda tadi kawan jual parfum, ya kita pacak ditawari parfum, maksudnya beli dah. Iya, Cak itu. Iya, mempengaruhi pasti ya. Kalau jual nasi goreng bawaannya kenyang terus. Betul. Nasi ya. Minta. Jadi memang teman-teman kita itu adalah menunjukkan siapa kita. Benar. Ya kan? Kalau kita berteman dengan 5 orang pintar, kita akan jadi orang pintar ke-6. Wow, mantap, benar. Nah, Bu Resda, ini kalau ngomongin itu tadi anak-anak ya, tapi kalau untuk orang tua, wali murid, apa biasanya kegiatan dilakukan oleh SMK ini untuk mempercayakan orang tua nih anaknya dititip di SMK 4 ini pasti jadi lingkungan yang bagus, dapat lingkungan yang bagus, terus mereka mendapatkan ilmu yang memang bermanfaat kayak gitu, atau mungkin setiap kegiatan apa Bu biasanya? Oh, yang jelas kita melibatkan orang tua selalu pasti.
Kalau ada keputusan apa, program Pertemuan-pertemuan apa, mereka harus diikut sertakan. Bagaimana orang tua harus sama dengan kita. Maksudnya itu harus kita Satu dudukan suara ya. sama-sama ya. Jadi ikut andil juga dalam keputusan sekolah. Jadi apapun itu pasti melibatkan orang tua. Jadi mereka tahu orang tua mendukung, sekolah mendukung. Nah, itu jadinya suatu goal yang bagus kan. Iya, Jadi iya. Karena kan kerjasama. Bener, karena kan sekarang ini kan zamannya sosial media. Jadi ya sedikit-sedikit nanti anak yang ngadu atau apa gitu kan ya. Nah, gitu. Jadi orang tua harus tahu juga apa dia kendak Iya. gitu ya, Dak, Aduh, ya anaknya di sekolah ya. Kan sekarang kan pasti banyak juga parents meeting ya, Benar. pastinya, Zoom meeting. Iya. Dan orang tua juga dapatkan. Nanya apa, Cek? Nanya lagi, Cek. Iya, Tanya tanya. tanya nih SMK ini. Iya. Iya. Tapi katanya dengar-dengar ada program loh. Oh iya, Nih, program. program Makan apa, Bu? gratis sama makan siang gratis. Program apa nih? Katanya dengar-dengar lagi ada Susu gratis. susu gratis. Ada banyak acara ya katanya. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi besok nih, Cek. Oh besok, sana kita. Apa tuh? Lokal lemak caknya. Lokal apa nih? Jadi ada SMK 4 kan lagi nak ngadokan job fair. Wah. Job fair di tanggal 24 Juli sampai 25 Juli. 2 hari. Ayo diaturin, Cek nak datang. Di mana di SMK 4? SMK 4. Jadi banyak acara, banyak juga kegiatan-kegiatan menarik. Ada gratis-gratis pula banyak. Pembuatan AK1 dan kita fasilitasi bagi pencaker-pencaker yang belum dapat atau belum sempat buat kartu AK1. Nah, itu Apa tuh ada kartu AK1, Bu? dari Disnaker Kota, kalau kita zaman dulu kartu kuning. Kartu kuning. Oh, Untuk kita sekali lagi melamar ada kartu merah. gawean. Kira ya? Untuk lamar gawean. Oh, Oh, iya, berarti iya. istilahnya tuh kalau ada kartu kuning itu agak diprioritas sedikit apa begawi itu? Dan jadi Melamar tuh. iya ibarat itu kan syarat. Nah, kartu kuning itu AK1 tuh untuk para pencaker untuk ngelamar gawean dari Disnaker Kota. Kemudian lagi job fair tentu saja di SMK 4 tuh banyak nian lowongan kerja yang real ya. Yang bukan kaleng-kaleng. Oh, bukan scam ya. Iya. Di grup-grup Facebook tuh banyak scam. Tenang bae, ndak ada yang job fair itu dia ada perusahaan kayak forex itu ndak ada. Aduh, Ya. Nah, jadi nak jadi debt collector ndak kate. Jadi Iya, banyak perusahaan di Sano kage ada untuk para masyarakat, alumni SMK, non SMK juga boleh. Jadi acara ini bukan untuk khusus SMK 4. Open ya. Open untuk umum. Oke, boleh di-spill beberapa nama perusahaan ya, Bu? Iya. Ada yang namanya nanti Alfamart, Indomarko, ada Planet Ban, ada Master Ban, ada Alfamidi, Wow. ada Mayora. Wah, besar-besar semua itu ya. Ada juga ini untuk jurusan ada Bima Sabartum, itu perusahaan bagus, perusahaan yang nanti mereka membutuhkan mekanik, operator itu butuh. Kemudian ada TCMW juga, ada gratis servis dari Yamaha nanti. Mantap. Servis apa tuh, Bu? Jadi motor, Motor ya, oh ya. seluruh all in dia. Jadi kebetulan dikasih gratis untuk servis dan untuk bukan bayar produk Yamaha gitu. Seluruh motor Iya. diservis. Jadi nak datang payo, terus juga kayak ada yang namanya kita fasilitasi bazar-bazar juga dari diskon dari perusahaan-perusahaan. Makan-makanan, ya? Iya, ada juga di situ makanan. Apa cek dak melok? Iya. Tadi masuk lagi Masih PMP, baca, masih baca dia juga. Ada PLN, lagi ada. Wow. Wow, banyak itu. Ini ya. Perusahaan besar galau itu. Silakan Dari diajak. jam berapa itu kira-kira? Dulur-dulur. Apa cek? Bukanya Dari jam berapa? Open gate jam 8 kami standby. Sampai selesai. Sampai selesai siang sore jam 3. Wah, enak. Berarti siap kelas, CV-nya. Nah, siap ke Betul. CV-nya. Yang keren, yang cantik, yang Iya. ganteng. Karena kaget di sana juga Ada walk-in interview juga, Dak? ada. Ada PT Sosro juga langsung untuk tes di tempat. Jadi kita bukan abal-abal Iya, bukan ibaratnya, kaleng-kaleng ya. real. Jadi kayak Indomarko langsung tes di tempat, Alfamart juga langsung tes di Wih, tempat. Jadi ada masterban kayak walk interview, juga perusahaan-perusahaan lain yang agak ikut walk interview. Dan juga. ini free. free. Gratis ya. Wah, Gratis. Jadi mantap nih. SMK Nggak ada ini. biaya masuk segala Nggak macam ada. ya, Bu ya. Jadi mungkin per hari ini pagi ini mungkin sudah 1.500 Pendaftar. pencaker yang ikut daftar ini untuk Wow, ini berarti diprediksi
Besok bakal rame nih ya. Amin, SMK amin, 4 ya. amin, amin. Oke, berarti mereka itu sudah bukanya dari sekarang. Sudah dari kemarin-kemarin kita sudah dari di bulan kemarin juga sudah kita sounding dulu. Oke, nah pemirsa jadi yang pengen cari pencakar tadi ya, pencari kerja Lowongan tadi kerja, itu iya. Cak Mano kira-kira langsung datang baik atau mereka ini hubungi kemana dulu? Jadi yang jelas KG boleh jingok banyak infonya Ada di IG Instagram, atau- ada apa Instagram SMK 4? Instagram official SMK 4 sama BKK SMK 4. Jadi itu tuh ada banyak ada informasi dan caranya. Tapi yang jelas silakan siapkan dulu CV, surat lamaran secara soft file. Iya. Ya, Soft soft file. file. Karena kita kan biar tidak mudah nyari. Iya. Kalaupun nak buat hard copy-nya juga boleh. Boleh. Sedikit baik. Yang penting kan zaman canggih. Iya, Nyari. Oh, kirim baik PDF-nya. Iya, benar. Nah, buat lamaran itu langsung datang KG besok. Boleh. Sudah. Jingok baik perusahaan-perusahaan banyak di situ KG. Oh, Wow. bercantik, enak ya. Pakai baju yang jelas rapi. Tapi biar menarik karena yang pertama dilihat kan tetap looknya gitu. Iya. Nah, mungkin terakhir nih dari Nanda yang cantik. Nah, pesan-pesan untuk teman-temannya nih dari Nanda sebagai siswa berprestasi, apa yang Nanda pengen sampaikan ke kawan-kawan? Silakan. Untuk kawan-kawan semua, kalau misalkan lagi belajar itu harus tetap konsisten. Yang penting itu harus tetap konsisten. Milih teman jangan sembarangan. Harus pilih yang bagus, maksudnya tuh jangan yang terpengaruh sama yang buruk-buruk. Biarlah apa kata orang, yang penting kita jalanin kegiatan kita seperti biasa aja kan. Kalau kita ada tanggung jawab, kita kerjain. Pokoknya jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang lain yang bikin patah semangat kita. Mantap. Luar biasa, biar Rejo sehat. lawong ada Iya. Yang penting gitu. Wow. Terakhir boleh Bu Resda. Yang jelas jangan pernah takut untuk ke SMK. Ya. Nah itu. Buang jauh-jauh kesan SMK yang tawuran karena itu hanya segelintir. Wah. Dan itu sudah lama, sudah tidak ada lagi. Jadi tenang, silakan. Apalagi khususnya anak-anak yang mungkin orang tuanya tahu ini mereka punya minat di bidang tertentu. Jadi silakan ayo gabung ke SMK 4. Sekali lagi terima kasih Bu Resda dan juga Nanda. Ini acara kita sudah selesai. Mudah-mudahan masyarakat Kota Palembang dengar bahwa SMK itu jangan lagi mindset yang negatif soal SMK. Malahan itu SMK inilah jalur untuk bekerja anak-anak ini lebih cepat ya karena mereka mendapatkan skill dan keterampilan. Betul nih, dan kami ucapkan sekali lagi selamat Hari Anak Nasional kepada seluruh anak-anak di seluruh alam semesta ini. Iya. Pokoknya. Dan teruslah maju, teruslah belajar, punya lingkungan yang positif, dan pastinya capailah cita-cita dan impian Anda. Iya. Dan terima kasih Mang Cek Wicek, Mirsa Bal TV yang terus setia nonton Halo Palembang, dan jangan lupa terus saksikan Senin sampai Minggu jam 9 merapat sampai jam 10 cuma di Pal TV. Memang punya Punya kita. kita. Makasih yang nonton, aku Hagai KND. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you. Terima kasih. Kecil-kecil rasanya marah, masuk ke mulut matanya baca, metu lewat masih ditelan. Kecil keras sudah biasa, asak baik iwaknya terasa, digoreng pakai minyak kelapa, jadi nambah lemak. Acara ini dipersembahkan oleh